Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Nugraha Yulianto, NIM 2020 50035, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis potensi sektor ekonomi melalui metode shift share serta tipologi klasen. Di sini, tujuan penelitian ini untuk menganalisis potensi masing-masing sektor ekonomi dengan mengetahui sektor apa saja yang basis dan tumbuh relatif cepat di kabupaten yang saya teliti, yaitu Kabupaten Sorong. Di sini, terjadinya pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Sorong. Saya masukkan lapangan usaha atau PDRB pada tahun 2020 dan tahun 2022 Kabupaten Sorong dan Provinsi Papua Barat. Yang pertama Kabupaten Sorong pada tahun 2020 dengan hasil segini. Lalu Kabupaten Sorong pada tahun 2022 dengan hasil seperti ini. Lalu Provinsi Papua Barat 2020 mengalami hasil produk domestik regional brutonya total segini. Lalu tahun 2020 Provinsi Papua Barat dengan total PDRB seperti ini. Lalu setelah saya masukkan dari data BPS, saya membuat perubahan 2020 sampai 2022 Kabupaten Sorong. Yaitu Kabupaten Sorong pada tahun 2020 saya masukkan data pada BPS di atas tadi. Saya masukkan dalam kolom yang terdapat 17 sektor itu. Lalu saya membuat tabel perubahan. Tabel perubahan di sini berisikan jumlah dan persentase. Bagaimana cara menghitung jumlah dan persentase? Menghitung perubahan pada jumlah, yaitu pada kolom tahun 2020 Kabupaten Sorong, atau di kolom ini, dikurangi kolom pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Dikurangi, maka mendapatkan hasil ini dengan jumlah sekian. Lalu perubahan persennya dengan rumus seperti ini, yaitu dengan menghitung jumlah dibagi dengan Kabupaten Sorong pada tahun 2020, lalu dikalikan 100%. 2020, mohon maaf, dan 2022. Jadi cara menghitung persen saya ulangi dengan menghitung jumlah ini lalu dibagi dengan Kabupaten Sorong tahun 2020 dikali 100% dengan jumlah persentase 152,83%. Lalu saya menghitung lagi perubahan 2020 sampai 2022 Provinsi Papua Barat. Saya masukkan data dari BPS Provinsi Papua Barat yang terdapat 17 sektor ini. Saya masukkan, lalu perubahannya hampir sama seperti yang di Kabupaten Sorong tadi, dengan mengurangi Provinsi Papua Barat pada tahun 2022 lapangan usaha dikurangi dengan lapangan usaha Provinsi Papua Barat pada tahun 2020. Itu mendapatkan hasil jumlah pada perubahan, lalu kita masukkan dengan jumlah sekian, persentase juga sama dengan Kabupaten Sorong tadi. Lalu kita kalkulasi nasional share. Kalkulasi nasional share ini terdiri dari Kabupaten Sorong, tabelnya pada tahun 2020, Papua Barat grow total rate, lalu national grow share. Bagaimana sih cara memasukkan tabel-tabel itu tadi? Begini. Tadi kan kita sudah menghitung perubahan 2020-2022 Provinsi Papua Barat sama perubahan 2020-2022 Kabupaten Sorong. Nah, pada tabel yang kalkulasi national share ini, kita tinggal masukkan saja Papua Barat growth rate, total rate-nya ini 75,11%. Lalu national growth share-nya tinggal masukkan saja yang tadi sudah kita hitung. Lalu mendapatkan jumlah sekian. Setelah itu kita mencari kalkulasi differential shift. Nah, di sini kalkulasi diferensial terdiri dari Kabupaten Sorong 2020, Sorong grow rate, Papua Barat grow rate,
dan differential shift. Nah, differential shift tinggal masukkan aja tabel yang sebelumnya tadi. Dimasukkan lagi, dimasukkan dengan jumlah total 632.101. Lalu setelah itu kita membuat tabel kalkulasi proportional shift. Nah, tabel di sini juga hampir sama. Sorong 2020 Papua Barat dimasukkan lagi, Papua Barat grow rate dimasukkan lagi, proportional shift dimasukkan lagi. Nah, rumus-rumusnya untuk menghitung Papua Barat grow rate yaitu tadi masukkan saja persenannya, ini tabelnya hasilnya tadi tinggal masukkan ke tabel ini. Nah, bagaimana cara menghitung proportional shift? Yaitu dengan mengurangi Papua Barat grow rate pada poin ini dikurangi dengan Papua Barat grow rate. Kalau tadi Papua Barat grow rate, kalau ini Papua Barat persenan dalam persen. Lalu dikalikan dengan Sorong 2020. Maka mendapatkan hasil sekian minus 804,021 sekian. Lalu nah ini bila sudah kita membuat tabel shift share-nya. Tinggal memasukkan tabel shift share. Tabel-tabel yang ada 17 sektor lapangan usaha tadi dimasukkan. Kabupaten Sorong 2020-2022 dimasukkan. Provinsi Papua Barat 2020-2022 dimasukkan. Terus laju pertumbuhan sektor I di daerah J atau RIJ. Saya zoom ya. Nah, RIJ. Bagaimana sih cara menghitung laju pertumbuhan sektor I di daerah J? Yaitu nih, dengan menghitung Kabupaten Sorong 2022 ya, dikurangi dengan Kabupaten Sorong 2020 dibagi dengan jumlah Kabupaten Sorong pada tahun 2020. Ini yang di bawah ini. Nah, tinggal dibagi, mendapatkan hasil sekian. Lalu setelah itu menghitung laju pertumbuhan sektor I nasional atau biasa dengan RI-RIN. Kalau tadi RIJ, ini RI-RIN. Nah, kalau RI-RIN di sini, bagaimana sih cara menghitungnya? Seperti ini ya. Nah, cara menghitungnya adalah Papua Barat. Kalau tadi kan Sorong, kalau ini Papua Barat dikurangi Papua Barat 2022 dikurangi Papua Barat 2020 dibagi dengan jumlah Papua Barat pada tahun 2020. Nah, dibagi ini. Hampir sama kayak ke Sorong tadi, cuman ini cangkupannya Papua Barat. Terus setelah itu menghitung laju pertumbuhan ekonomi nasional atau biasa disebut dengan RN. RN. Oke. Nah, bagaimana sih cara menghitung RN? Gampang. Menghitung RN adalah tadi kan sudah ketemu ya, namanya laju pertumbuhan RIN, RIN dan RIJ. Setelah itu bagaimana sih menghitung RN? Yaitu caranya adalah tabel Papua Barat tahun 2020 ya kan dikurangi dengan tabel Papua Barat 2022 Papua Barat 2022 dikurangi dengan Papua Barat 2020. Setelah itu dibagi dengan jumlah total ini. Sudah, tinggal dimasukkan saja. Nih. Masukkan, rumusnya bisa dilihat di situ ya. Setelah itu menghitung pengaruh pertumbuhan ekonomi referensi atau NIJ. Gimana sih NIJ rumusnya? Seperti ini ya. Nah, rumus NIJ. J dikalikan D. J adalah laju pertumbuhan ekonomi nasional atau RN dikalikan dengan nih, Kabupaten Sorong 2020. Tinggal dikalikan saja. Setelah itu NIJ sudah, MIJ menghitungnya adalah laju pertumbuhan ekonomi nasional RN dikali dengan RIN, habis itu dalam kurung dikalikan lagi dengan D. D adalah Kabupaten Sorong 2020. Seperti itu. Dengan jumlah sekian, oke, sudah.
Terus sekarang menentukan pengaruh keunggulan kompetitif atau CIJ. Rumusnya seperti ini. H adalah RIJ, laju pertumbuhan sektor I di daerah J dikurangi dengan laju pertumbuhan sektor I nasional atau RIN dalam kurung, terus dikalikan dengan Kabupaten Sorong tahun 2020. Sudah? Setelah itu, maaf, tadi Nah, setelah itu, dampak real pertumbuhan ekonomi daerah atau DIJ menghitungnya adalah sum atau jumlah total dari ini NIJ dan CIJ. Jadi di sini jumlah total DIJ adalah rata-rata atau dari NIJ nih NIJ dengan CIJ mendapatkan hasil sekian, lalu kita dapat menyimpulkan mengapa saya ditulis di sini pertumbuhan sektor relatif cepat, pertumbuhan sektor relatif lambat. Kalau di sini ada negatif di MIJ atau di bagian setelah memasukkan kabupaten dan provinsi tadi PDRB Kabupaten Sorong atas dasar ada konstan ini masukkan tahun 2020, 2021, 2022. Lalu PDRB provinsi dimasukkan juga Nah, di sini kita hitung dari sektor-sektor tadi. Caranya adalah membagi tahun 2020 dibagi dengan jumlah total pada tahun 2020. Seperti itu kita masukkan saja 2020 ini, 2021, 2021 sampai sama dibagi pada sektor tersebut dibagi dengan jumlah total. Setelah itu kita masukkan lapangan usaha PDRB. Nah, lapangan usaha PDRB ini cara menghitungnya adalah tahun 2020 dibagi dengan jumlah total lagi. Mengapa demikian? Kita untuk mencari ini keterangannya LQ sama dengan 1 disebut dengan non basis, LQ lebih dari 1 disebut dengan basis, LQ kurang dari 1 disebut dengan non basis parah. Nah, di sini apabila desimalnya 1 itu dikatakan basis. Nah, apabila di bawah 1 disebut dengan non basis parah. Nah, seperti ini. Nah, kurang dari 1 non basis parah. Basis itu di atas 1, non basis parah di bawah 1. Seperti itu. Sudah? Oke. Saya lanjutkan tadi. DIJ atau dampak real pertumbuhan ekonomi daerah yaitu menghitung dari sum NIJ, pengaruh pertumbuhan ekonomi referensi, dengan CIJ, pengaruh keunggulan kompetitif. Jadi di sini kalau ada minus disebut dengan pertumbuhan sektor relatif lambat. Seperti itu. Jadi di sini terdapat cepat lambat. Seperti itu. Itu pada shift share SSA. Lalu pada tipologi klasen. Nah, ini. Bagaimana sih cara menghitung tipologi klasen? Oke. Di sini saya masukkan tabel rata-rata pertumbuhan dan kontribusi Kabupaten Sorong atau tipologi klasen. PDRB Kabupaten Sorong atas harga konstan menurut lapangan usaha dalam jutaan rupiah saya masukkan 17 sektor itu. Lalu setelah itu saya menghitung laju persen pada tahun 2020-2021. Bagaimana sih cara menghitung laju pertumbuhan 2020-2021? Nih, seperti ini. Yaitu adalah dengan menghitung 2021 dikurangi dengan 2020 dibagi dengan 2020. Jadi ini dikurangi ini dibagi ini. Dengan dapatkan hasil seperti ini, 2021 hampir sama, mengurangi tahun 2022 dikurangi dengan 2021
itu mendapatkan hasil sekian dibagi dengan 2021 dengan jumlah total sekian ini. Oke. Lalu bagaimana sih menghitung rata-rata pertumbuhan? Nah, menghitung rata-rata pertumbuhan seperti ini ya. Average dari laju persen 2020 dan laju persen 2021. Dimasukkan jumlah total sekian. Oke, ini kita kasih warna apa ya? Kuning. Oke. Kuning. Ini jumlah total. Oke. Kuning. Sip. Oke, kita lanjut. Setelah menghitung rata-rata pertumbuhan, kita menghitung kontribusi tahun 2020, 2021, 2022. Cara menghitungnya seperti ini, yaitu tahun 2020 dibagi dengan jumlah total 2020 ini dikali dengan 100%. Lalu mendapatkan hasil ini. 2021, 2022 hampir sama, cuman bedanya dia masukkan saja tabel pada sesuai tahunnya. Masukkan saja dibagi dengan jumlah total dikalikan 100%. Terus menghitung rata-rata, yaitu average rata-rata dari langsung masukkan saja. Seret. Semua ini itu. Nah, mendapatkan rata-rata ini. Average. Oke. Nah, kalau yang tadi kan berdasarkan harga konstan pada Provinsi Papua Barat, Sorong, Kabupaten Sorong. Kalau ini Provinsi Papua Barat, hampir sama kayak Kabupaten Sorong tadi, mengisi tentang 17 sektor, terus tahun 2020, 2021, 2022, laju persentase, rata-rata, terus kontribusi, lalu rata-rata akhir. Ini yang di sini rata-rata pertumbuhan, kalau ini rata-rata kontribusi ya. Ini beda. Kalau ini rata-rata pertumbuhan, ini rata-rata kontribusinya. Beda. Setelah itu, nah ini tabel yang penting pada saya itu dulu ya. Nah, biar besar. Ini yang penting. Kenapa saya bilang penting? Apabila tidak ada tabel ini, yang ini nih. Nah, sektor maju tapi tertekan, sektor potensial, sektor maju dan tumbuh pesat, sektor lainnya, pokoknya ada 4 ini. Nah, sektor maju dan tumbuh pesat, sektor maju tapi tertekan, sektor potensial, lalu sektor relatif tertinggal, ini maka dinamakan tabel tipologi Klasen. Gimana sih cara memasukkan? Gampang. Tinggal menulis 17 sektor tadi, seret. Terus Provinsi Papua Barat dimasukkan, yang tadi sudah kita hitung, ini rata-rata ini pertumbuhan dimasukkan. Rata-rata pertumbuhan Papua Barat ini dimasukkan, ini nih yang tadi ini, bawah dimasukkan, dimasukkan di situ. Setelah itu rata-rata distribusi Papua Barat dimasukkan juga, ini rata-rata ini semua dimasukkan sini. Oke. Setelah itu masukkan juga yang Kabupaten Sorong, rata-rata pertumbuhannya yang ini. Nih, masukkan semua pindahkan sini. Rata-ratanya juga yang kontribusi ini, distribusi ini, dimasukkan ke sini. Oke. Setelah itu kalau sudah, tinggal kita lihat di sini keterangannya. Saya zoom. Nah, SI lebih besar atau sama dengan S atau bisa juga GI lebih besar sama dengan G dikatakan dengan sektor maju dan tumbuh pesat. Apabila SI lebih besar sama dengan S dan GI lebih kecil dari G, maka disebut dengan sektor maju tapi tertekan. Lalu SI kurang dari S dan GI lebih besar dari G, maka dikatakan sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat. Ini kurang dengan pesat ya. Berkembang. Oke. Lalu apabila SI lebih kecil dari S, lalu GI lebih kecil dari G, maka dikatakan sektor relatif tertinggal. Nah,
kalau sektor maju dan tumbuh pesat dikatakan kuadran 1, sektor maju tapi tertekan dikatakan kuadran 2, sektor potensial kuadran 3, sektor relatif tertinggal kuadran 4. Tinggal masukkan saja. Nah, ini. Oke. Sektor maju tapi tertekan. Mengapa di sini dikatakan sektor maju tetapi tertekan? Pada Provinsi Papua Barat, rata-rata pertumbuhannya 6 sekian. Nah, tapi pada Kabupaten Sorong rata-rata pertumbuhan cuma 1. Jadi otomatis lebih besar rata-rata pertumbuhan Papua Barat. Lalu, rata-rata distribusi pada Papua Barat 9,97%. Rata-rata distribusi pada Sorong 10,29%. Persentasenya lebih besar Kabupaten Sorong, tapi rata-rata pertumbuhannya lebih besar Provinsi Papua Barat. Maka dikatakan kuadran 2 atau sektor maju tapi tertekan. Lalu kalau sektor potensial di sini, pada Provinsi Papua Barat, rata-rata pertumbuhannya 11 sekian. Lalu pada rata-rata distribusinya 18,87. Nah, di sini pada Kabupaten Sorong, rata-rata pertumbuhan lebih besar Provinsi Papua Barat, lalu rata-rata distribusinya lebih besar juga Papua Barat, maka dikatakan sektor potensial. Lalu, yang terakhir di sini juga ada sektor maju dan tumbuh pesat. Mengapa dikatakan laju dan tumbuh pesat? Karena di Kabupaten Sorong semuanya nih, mana tumbuh pesat. Persentasenya ini lebih tinggi di Kabupaten Sorong. Seperti itu. Tinggal masukkan saja. Set, masukkan. Di sini juga ada sektor maju tapi tertekan. Karena persentase lebih besar Kabupaten Sorong daripada Provinsi Papua Barat. Begitu. Sudah, sekian. Lalu, satu lagi. Kurang. Tadi, ini tipologi keklasen, SSA sudah, tahapan industrialisasi. Nah, kalau tahapan industrialisasi hampir sama, beda sih. Cuman dia sama masukkan tabel juga, 17 sektor. Tinggal, nah, masukkan saja pangsa pasarnya. Pangsa pasarnya dimasukkan. Lalu, apabila pangsa pasarnya di bawah 20%, nih, di bawah 20%, maka dikatakan non-industrialisasi. Di sini di bawah 20%, cuman ada satu yang di atas 20%, yaitu menuju proses industrialisasi, atau bisa dikatakan semi-industrialisasi apabila di atas 40. Kalau di sini kan 43 ya, di atas 40 lah. Di atas 40 dikatakan semi-industrialisasi. Industrialisasi. Sudah, demikian presentasi dari saya. Bila ada salah dan dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.